Guys, selamat pagi. Ini tuh di Hongkong masih pagi guys, sekitar jam 11-an, jam 10-an ya maksudnya. Ini tuh time aku banget, maksudnya waktu nyantai aku setelah kerja gitu, setelah beres kerja sambil ini bangun. Oke guys, kali ini mungkin berbeda banget vlognya. Iya, aku ini hari ini aku mau cerita ke kalian semua tentang apa yang pernah aku alamin, kejadian-kejadian yang pernah aku tahu, aku lihat, bahkan aku sendiri yang ngalamin secara langsung. Iya guys, kali ini aku mau cerita ke kalian tentang kisah tragis teman aku sendiri yang ditemukan sudah tidak bernyawa di babatuan sungai. Ini kisah sangat-sangat tragis banget guys. Waktu itu di tahun 2005 ya. Waktu itu aku juga masih sekitar 10 tahunan sama dengan temanku yang meninggal itu. Karena kita tuh satu kelas, walaupun beda kampung, namun kita tuh satu kelas dulu. Iya. Sri ditemukan sudah tidak bernyawa di babatuan sungai yang memang 3 hari itu menghilang. Ditemukan oleh seorang tetangganya sendiri yang hendak mau ke sawah sekitar jam 6. Sri terlihat mengapung di babatuan sungai. Dia tuh posisinya lagi menyender gitu di babatuan guys, terhimpit babatuan gitu loh. Ditemukan sudah tidak bernyawa, ada bambu menancap di pahanya yang benar-benar tembus banget itu bambu ke pahanya. Itu tuh sangat-sangat menggegerkan warga di sekitar situ. Bahkan dulu almarhum bapakku juga ke kampung sebelah untuk melihat kejadian tersebut. Namun aku juga nggak tahu ya masuk berita atau enggak. Waktu itu aku juga sama bapakku nggak boleh ke sana gitu, hanya dengar cerita dari bapakku juga. Pokoknya banyak banget yang cerita seliwiran di kampung itu. Memang Sri itu dinyatakan menghilang setelah pulang dari sekolah sekitar jam 12, jam setengah satuan lah. Kita kan pulang kan jam setengah satu kan gitu. Ibunya masih berpikir hari itu Sri pergi ke rumah temennya atau ke rumah kakaknya yang sudah menikah, ke rumah bibinya, ataupun maksudnya ke rumah keluarganya. Ibunya masih punya pikiran positif ke arah situ. Sampai akhirnya ibunya menunggu dia sampai sore. Ternyata Sri nggak pulang-pulang gitu loh guys. Ibunya memang panik, berusaha cari, dia tuh masih cari ke keluarganya yang lain gitu, ke keluarga bapaknya. Ibunya masih warawiri sana sini untuk mencari guys. Sri kenapa bisa ada bambu ke pahanya, mencari informasi sana sini, mengumpulkan semuanya, maksudnya teman-temannya sekolah gitu, temannya sekolah, termasuk aku juga dipanggil sama gurunya. Waktu itu kita dikumpulin guys sama guru kita gitu untuk ditanya-tanya gitu, siapa yang terakhir kali main sama Sri gitu. Biasanya memang kita tuh main bareng gitu, ada yang main bareng sama dia. 2 orang lah temen aku yang bernama Dewi sama Wina, dia tuh yang terlibat gitu. Maksudnya bukan mereka jahat, tapi memang main gitu bertiga. Ternyata kronologinya guys, setelah dia pulang sekolah, 3 orang ini main ke sungai. Memang di kampung itu sungai itu panjang banget guys, sungainya panjang banget. Jadi sungai itu untuk tiap hari kayak maksudnya sungai itu memang untuk nyuci baju, mandi, nyuci piring dan lain-lain. Bahkan sungai itu dipakai untuk ngambil air juga guys, untuk bersih-bersih gitu. Aku juga pernah ke sungai itu gitu. Emang sungainya jernih banget, tapi memang rada-rada tercemar sama hal-hal yang kurang enak gitu. Kayak kita lagi mandi, tiba-tiba ada kerbau gitu yang lagi mandi di sana gitu kan. Kita di sini ada kerbau mandi di depan sana gitu, otomatis kan airnya mengalir. Oke, balik lagi kejadian tersebut. Setelah diselidiki, 2 temannya itu dicecer sama para orang tuanya gitu, siapa yang terakhir kali gitu main sama dia. Karena memang ini tuh mayatnya bambu ini nancep ya guys, nancep di pahanya, tembus banget. Itulah yang membuat Sri meninggal dunia. Ternyata guys,
Akhirnya Wina sama Dewi itu mengaku kejadian tersebut. Begini ceritanya. Memang ada satu pemandian yang memang khusus buat mandi kita tuh guys, itu sungai dalam, rada dalam banget, nggak banyak batuan, jadi kalau nyemplung pun enak gitu loh guys. Biasanya aku juga pulang sekolah biasanya pernah aku sama adekku main ke situ, lompat. Memang kita tuh dari jembatan ke bawah itu, ya namanya kita musibah nggak tahu kapan adanya gitu ya, kita nggak pernah menduga-duga gitu. Wina dan Sri memang dia tuh pulang sekolah untuk berencana mereka tuh berenang ke sungai tersebut. Ternyata guys, paginya itu ada warga yang menebang bambu di sekitar daerah situ. Maksudnya kan itu bambu ditebang di pinggir sungai, otomatis ada sedikit runcing-runcing yang hanyut di bawah air gitu loh guys. Mungkin si bapaknya juga yang nebang bambu itu udah berusaha ngebersihin, namun dia juga kan nggak tahu kalau ada 1 atau 2 bambu yang ke bawah arus sungai gitu kan. Ternyata itu bambu terbawa arus sungai guys, dan memang si bambu itu, runcing bambu itu menancap di salah satu titik sungai tersebut. Jadi maksudnya gini, kalian paham kan? Seseorang yang menebang bambu gitu, dia tuh udah berusaha bersihin itu bambu gitu, namun dia tuh nggak tahu kalau ada bambu yang mengalir gitu, dan tiba-tiba si bambu itu kan kalau udah ditebang gitu kan ujungnya lancip banget dong, dan si bambu itu tuh nancep guys di bebatuan itu. Nah, nancepnya bambu aku juga nggak tahu ya, itu kenapa ada bambu gitu yang menancep gitu ya guys, kita kan nggak pernah tahu gitu. Memang bambu itu nancep, posisinya lagi memang nancep banget guys, dia tuh terhintip bebatuan kecil nancep di dalam gitu. Jadi posisi bambunya seperti ini, kecil bambunya tapi posisinya seperti ini, runcing banget kan. Kalian udah paham kan kalau motong bambu tuh pasti begini kan. Kita nggak pernah tahu gitu kan. Dengan kejadian ini aku pun bisa ngalamin dulu sama adik-adikku, bahkan mungkin kalaupun aku yang mengalamin, karena kita memang nggak ada kesengajaan atau apa-apa. Kalau kita mau berenang, mau jeburin diri ke sungai itu, entah adikku duluan atau aku duluan juga kita nggak tahu. Ternyata memang guys, setelah mereka nyampe ke tempat tersebut, mereka carilah yang terlebih dahulu menyemburkan diri ke sungai tersebut. Ternyata ada bambu yang memang nancep kan. Itu posisinya kalau nyebur kan, posisinya kan lagi berdiri gitu kan, ini kan nggak nungsep gini ya kan. Kita kalau memang di sungai-sungai seperti itu memang kita berdiri gitu loh guys, jadi nyeburnya itu memang berdiri. Setelah saling nyeburkan diri, banyak banget darah yang mengalir di air tersebut. Itu kata Wina sama Dewi. Mereka panik guys, masih kecil-kecil kan memang panik gitu loh ya, masih nggak punya pikiran. Maksudnya masih kecil itu mereka tuh panik, nggak punya pikiran ataupun apa-apa gitu. Mereka langsung pergi dari tempat kejadian tersebut tanpa mereka cerita sama orang-orang tua-tuanya gitu loh guys. Nih salahnya mereka di situ, mereka tuh nggak cerita sama orang tuanya gitu loh. Mungkin kalau mereka cerita sama orang tuanya, mungkin kan hari itu juga bisa dicari ya. Namanya mungkin masih anak-anak guys, dia tuh merasa ketakutan gitu, dan paling mikir cuma paling ya luka sedikit gitu, atau mereka lihat darah yang mengalir banget gitu. Dan tiba-tiba setelah mereka melihat darah dan meninggalkan tempat tersebut itu, lalu mereka pulang ke rumah seperti biasanya. Memang kejadian itu nggak ada yang dorong-dorong, itu tuh keinginan diri sendiri. Aku pun kalau berenang ya semau kita kan, kadang adikku duluan, kadang aku duluan, kita nggak pernah tahu kan kayak gitu. Jadi mereka berdua tuh memang nggak salah, namun ya salahnya mereka tuh nggak lapor sama orang tuanya tentang apa yang terjadi gitu. Setelah itu mereka pulang ke rumah dengan seperti biasanya guys. Mereka tuh nggak pernah cerita sama orang tuanya. Dia tuh masih masuk sekolah, walaupun katanya 2 orang tersebut tuh rada sakit, panas gitu kan badannya. Mungkin orang tuanya pikir ya panasnya ya cuma habis biasalah, anak-anak tuh kadang nakal di luar, suka berenang gitu, mandi di lama gitu kan.
Setelah ditanya-tanya ternyata mereka mengaku guys bahwa kejadian itu yang terjadi sebenarnya gitu. Mereka cerita sama orang tuanya sambil nangis-nangis. Itu tuh rame banget guys, warga-warga tuh rame banget sampai kayak kades, lurah, pokoknya pada ngumpul, camat semuanya di situ. Dan namanya itu nggak ada yang bisa disalahin gitu, termasuk ya yang orang yang potong bambu itu mereka juga nggak bisa disalahin karena mereka juga nggak sengaja kan, udah berusaha bersihin namun kan ada bambu yang mengalir gitu kan. Si bapak yang nebang bambu pun dia merasa nggak sengaja gitu kan. Ini namanya sebuah kecelakaan guys, bukan namanya pembunuhan. Ini kalau pembunuhan kan bisa aja dia tuh dibunuh, ini kan enggak, ini tuh pure kecelakaan memang gitu. Setelah kejadian tersebut guys, Winah sama Dewi ini pernah banget kayak mereka tuh kayak katanya digangguin sama sosok Sri ini setelah 3 hari menghilang ini guys. Kayak mereka kayak pas lagi abis maghrib kan biasanya kan kita di kampung-kampung kan biasanya ngaji gitu lah guys. Dia tuh kayak dibayangin sosok-sosok Winah, dibayangin sosok-sosok Sri gitu loh. Kayak Sri minta tolong ke mereka gitu, kayak Sri bilang kamu jahat katanya gitu, kata si Winah sama Dewi ini gitu. Mereka tuh sering banget setelah mereka dewasa juga sering cerita pengalaman itu guys. Itu katanya sering masih dihantui sama sosok Sri gitu loh guys. Kayak mereka katanya jahat, gak nolongin aku. Kan kalau di kampung kan ada tuh keliwara, bukan keliwara jadi kemasukan gitu. Jadi dia tuh curhat, Sri itu suka curhat gitu. Dia tuh nangis kedinginan gitu, punya 2 orang temen nggak ditolong gitu, malah ninggalin katanya gitu. Setelah kejadian tersebut, Winah sama Dewi itu memang mereka tuh mau pindah tempat. Jadi setelah kejadian itu tuh mereka nggak mau tinggal di tempat itu lagi guys, biar anaknya nggak trauma itu kan. Dewi sama Winah tuh, jadi orang tuanya mutusin untuk pindah dari kampung situ. Dan orang tuanya Sari tuh bener-bener mereka tuh sedih banget guys, karena Sri itu juga anak pertama mereka, sama seperti aku. Mungkin kalau Sri ada juga seumuran sama aku ya, dia tuh orangnya juga baik, orangnya ceria banget gitu, orangnya ramah banget. Dia tuh kayak orangnya friendly gitu, jadi ke semua aja dia tuh bisa berteman. Bahkan sama aku juga masih berteman. Dan dari kejadian itu juga setelah di sekolah itu katanya ini bener-bener cerita ya, tapi kita kan itu namanya cerita dari katanya ya, karena aku juga sendiri nggak pernah ngalamin gitu. Ini tuh dari katanya gitu, teman-teman yang lain di sekolah. Jadi nih guys ceritanya, setelah kejadian Sari itu sangat mengerikan banget kan, meninggalnya dalam keadaan begitu gitu kan. Memang setelah kejadian itu Sari itu dimakamkan guys, dimakamkan di kampung itu, di dekat makam neneknya juga di situ. Namun guys, setelah kejadian tersebut guys, banyak banget hal-hal katanya yang mengerikan di sekolah. Itu sih katanya guys, aku sendiri nggak pernah ngalamin gitu. Aku tuh sendiri nggak pernah ngalamin seperti orang-orang cerita di sekolah itu gitu kan. Waktu itu kan kita juga masih kelas 3 SD nih gitu kan ya, kelas 3 SD lah. Banyak banget dari teman-teman yang lain yang suka lihat katanya gitu. Sari itu sering menampakkan diri di sekolah, karena memang sekolah kita tuh jauh kemana-mana. Kalau mau sekolah pun harus menyeberang sungai tersebut di jembatan. Jadi kita tuh setiap pagi sering untuy-untuyan gitu untuk nyampe ke sekolah tersebut gitu. Jadi guys, setelah kejadian Sari tersebut, banyak banget anak-anak sering ketakutan lewat situ. Akhirnya tuh banyak banget anak-anak jarang masuk sekolah gitu, untuk entah gitu dari SD kelas 1 sampai kelas 6. Mereka tuh sering kalau nggak dianterin orang tuanya, mereka tuh nggak mau sekolah dan nggak mau jalan sendiri. Karena guys, setelah kejadian Sri yang sangat mengerikan itu, banyak banget katanya kejadian-kejadian aneh. Teman-teman sebangkuku sering gosipin, padahal itu memang gosipin orang almarhum itu memang nggak boleh aja sebenarnya.
Jadi mereka tuh sebelum ibu guru datang tuh suka ngobrol-ngobrolin tentang Sri gitu, yang harusnya udah nggak usah dibahas gitu. Aku tuh memang kadang sering kepo juga, aku duduk di sebelah sini, teman-teman pada ngumpul kan, pada ngerumpi gitu. Iya guys, banyak banget kejadian orang teman-teman aku yang ngalamin gitu. Katanya dia tuh kalau piket pagi suka tiba-tiba lihat Sri di kelas lagi duduk, ataupun mereka tuh lihat Sri di belakang sekolah, katanya lagi duduk-duduk kayak gitu, banyak banget. Dan mereka tuh sering cerita ke guru gitu, ya kan. Gurunya pernah cuma bilang itu tuh halusinasi mereka gitu, namun mereka tuh sangat-sangat ketakutan dengan hal itu guys, sekolah itu guys. Dan tiba-tiba memang sekolahnya itu udah mulai sepi nih, banyak anak-anak gak mau sekolah di situ guys. Alasannya kalau nggak dianterin ke sekolah, kalau nggak dianterin sekolah sama orang tuanya, mereka tuh nggak mau kalau masih ngelintasi jalan jembatan itu, karena satu-satunya akses untuk menuju sekolah itu ya cuma jembatan itu guys gitu kan. Kita tuh nggak punya ada akses lain selain jalan itu gitu. Kalau dari kampung ini gitu, mungkin kalau dari kampung sana kan bisa naik motor, bisa naik itu ada aja, tapi kalau dari kampung sini mereka tuh jarang, anak-anak tuh jadi mulai nggak mau sekolah gitu karena ketakutan dengan gosip-gosip kayak begitulah. Sebenarnya itu cuma gosip, kenyataannya entah mereka cuma halusinasi ataupun ya mereka mungkin lagi melamun terus tiba-tiba melihat gitu. Itu tuh menurut aku bayangan mereka sendiri sih. Kalau aku memang gak pernah ngalamin sih guys, aku tuh belum pernah lihat, belum pernah ngalamin, cuma cerita-cerita dari yang lain-lain aja gitu tentang peristiwa katanya Sri lihat Sri duduk di bangku pagi-pagi, lihat Sri di belakang sekolah duduk-duduk katanya gitu. Bahkan ada 3 nih kejadian temanku, 3 orang dia tuh piket pagi-pagi gitu, dia tuh harus bangun berangkat sekolahnya 6:30 karena dia tuh ada piket gitu di sekolah gitu. Dan mereka tuh katanya pulang setelah nyampe sekolah itu masih gelap banget pagi-pagi gitu. Mereka tuh melihat Sri di dalam kelas lagi duduk guys. Sontak mereka tuh kaget dan menjerit gitu kan katanya. Dan dia tuh bilang sama gurunya bahwa dia tuh gini, melihat Sri lagi duduk di bangku. Gurunya nggak percaya, mungkin mereka tuh cuma berhalusinasi karena banyaknya gosip-gosip berseliweran gitu. Masih aja entah itu ibu dari kalangan ibu-ibu, bapak-bapak juga, dan anak-anak masih ngomongin tentang hal Sri itu loh guys. Harusnya gak usah lagi deh dibahas, kasihan dong. Namun mereka tuh kayaknya masih mengolak-ngolak, masih cari-cari ya sesuatu yang untuk bahan gosip itu. Kejadian itu akhirnya ibu guru sama orang tuanya rapat di sekolah, termasuk orang tuaku juga, untuk berencana kita tuh mau pindah sekolah. Bukan pindah sekolah sih guys, jadi untuk kayak mereka tuh kayak mau bikin jalan baru, jadi nggak usah ngelintasi di jembatan tersebut, namun mereka tuh untuk ke jalan raya gitu. Jadi tuh ibu guru tuh sama kepala desa setempat tuh meminta untuk dibikinkan jalan akses. Jadi akses tuh jangan cuma jembatan itu aja, mereka tuh minta akses yang untuk dilalui jalan raya itu, misalkan jalan perkampungan gitu, yang mereka biar nggak takut sekolah. Dan akhirnya setelah kejadian tersebut, ibu guru juga sama pihak desa mulai ngerencanain sesuatu nih untuk pembangunan jalan ataupun pembangunan yang lain-lain. Oke guys, ini ceritanya udah mau selesai. Segitu aja kayaknya ceritanya sama dari aku ya, karena ini tuh pengalaman terburuk aku, ini tuh temen sekolah aku sendiri gitu kan. Mudah-mudahan Sri sampai sekarang aku juga masih ingat banget, karena dia juga pernah baik banget sama aku, pernah minjemin pulpen, pensil di dalam sekolah gitu. Semoga arwahnya selalu tenang di sana dan mudah-mudahan selalu ditempatkan, selalu tenang di sana guys gitu. Dan untuk orang tuanya, aku juga kalau masih ketemu sama aku kalau pulang kampung, aku suka main ke kampung sebelah karena teman-teman aku juga ada di sana. Aku masih lihat beberapa kali orang tuanya, dan dia tuh selalu nyapa aku juga, aku pun nyapa mereka itu. Kayaknya mereka juga suka lihat aku nih, lihat teman-temannya yang lain, mungkin mereka juga kepikiran anaknya ya. Mungkin pikirnya mereka kalau anak kita
nggak meninggal kayak begitu, udah gede nih anak kita, mungkin sering begitu ya. Dan aku lihat juga, namun kan Sari juga masih punya 3 saudara guys, dia tuh masih punya kayak aku, jadi 4 saudara gitu. Oke guys, ceritanya segitu aja dulu. Sama ini tuh nggak ada yang disalahin, bener-bener nggak ada yang bener-bener yang bisa disalahin, karena ini tuh bener-bener real kecelakaan itu sendiri gitu loh guys. Oke guys, begitu aja ceritanya dari aku. Jangan lupa kalau kalian tertarik dengan cerita aku, jangan lupa like, comment, subscribe ya untuk aku, karena aku juga YouTube pemula banget. Aku tuh bingung juga, aku tuh sekarang tuh nggak libur guys. Minggu ini harusnya aku libur tapi nggak libur ya kan, daripada aku punya waktu banyak ya untuk hal-hal yang cuma scroll Facebook, Instagram ataupun apa. Ya udah, kalaupun aku memang tahu kisah-kisah yang ada di lingkungan hidup aku ataupun aku sendiri yang ngalamin, kenapa nggak aku ceritain ke kalian semua kan guys. Oke guys, segitu aja dulu dari aku. Bye bye.